pukul kami dan kami merasa banyak sekali memar, mereka takut kami melapor. Alhamdulillah, saya datang khusus malam hari ini di bandara. Kira-kira 1 jam yang lalu saya mendapatkan berita atau kabar bahwa ada salah satu warga Aceh yang terdampar. Syederalun Wibi Reskiwala, 24 tahun, pemuda Aceh, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengalami nasib malang pasca dideportasi dari Kamboja. Selama 3 hari ia terkatung-katung di Bandara Soekarno-Hatta tanpa uang, tanpa pakaian ganti, dan bahkan tanpa makanan sedikit pun. Kabar kondisi Wibi pertama kali diterima anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, dari salah seorang warga Langsa pada Jumat 23 Agustus 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang diterima menyebutkan Wibi sudah berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat setelah dipulangkan oleh otoritas imigrasi Kamboja. Haji Uma lalu menanyakan mengapa Wibi masih berada di bandara. Wibi menjawab bahwa ia tidak memiliki sinyal oleh sebab masih menggunakan kartu seluler dari Kamboja dan tidak memiliki uang untuk membeli kartu seluler Indonesia. Karena itu ia hanya menggunakan wifi bandara untuk meminta pertolongan. Dari pengakuan Wibi, ia dideportasi bersama 4 korban TPPO lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Namun berbeda dengan korban lainnya yang telah dijemput keluarga masing-masing, Wibi terpaksa bertahan seorang diri di bandara. Alhamdulillah, saya datang khusus malam hari ini di bandara. Kira-kira 1 jam yang lalu saya mendapatkan berita atau kabar bahwa ada salah satu warga Aceh yang terdampar di Bandara Suta yang dideportasi dari Kamboja. Dan menurut kabar bahwa dia tidak makan sudah 3 hari. Nah, akhirnya saya langsung turun ke bandara dan saya tadi dibantu oleh staf protokoler DPD RI yang ada di bandara untuk menemani dia. Ternyata memang 3 hari 3 malam tidak makan selama di perjalanan, sampai tadi pagi baru sampai di sini dan baru dikonfirmasi itu tadi setelah maghrib oleh salah seorang teman media yang ada di Langsa. Itu baru saya tahu, kemudian saya arahkan staf protokoler DPD RI yang ada di bandara untuk mendampingi dan memberikan makanan dulu dia, supaya sudah lemas saya lihat. Dan waktu itu langsung ketika ada nomor saya telepon, dan ketika saya telepon langsung dengan video call dan dia menangis di depan saya. Dia nggak tahu siapapun, nggak tahu kemana, karena dia tidak punya uang sama sekali, karena dia dideportasi dari Kamboja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada yang lain dan tidak terulang lagi masalah TPPO atau tindakan penjualan orang yang dilakukan oleh para oknum sekarang, yaitu tentang scammer dan judi online yang berada di Kamboja dan beberapa negara lainnya. Dan kita sangat kewalahan sekarang ini bagaimana menghadapi ulah daripada oknum atau mafia perdagangan manusia ini. Nah, saya sudah cerita banyak dengan Wibi dari Langsa ini. Dia sebenarnya berangkat itu pada pertengahan 2024. Dengan iming-iming dia itu dijanjikan sebagai pekerja di Thailand sebagai marketing. Ya. Lalu mereka diberangkatkan melalui Medan dan Dumai. Di Dumai mereka ada agensi yang menunggu di sana dan sangat mulus waktu di imigrasi, dan kemudian berangkat ke Malaysia. Dari Malaysia dia menggunakan pesawat ke Vietnam, dari Vietnam menggunakan kapal laut lalu ke Kamboja, dan mereka bekerjalah di Kamboja. Nah, kita harapkan ke depan mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, menjadi contoh kepada semuanya. Bahkan kalau ingin berangkat ke luar negeri itu hendaknya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, dengan kontrak kerja yang jelas, sehingga kita terjamin dan sehingga keselamatan kita, sehingga dia tidak dipukul setiap malam begini yang dirasakan. Karena rata-rata yang pekerja-pekerja yang ditipu itu kerap
terjadi penyiksaan setiap hari. Jadi intinya jangan pernah mau ke negara-negara Asia Tenggara karena itu negara scam juga, dan jangan mau ketipu karena di sana mereka hanya menyiksa dan tidak menggaji dan tidak memberi makan. Kalau bisa menjauh-jauh aja dari negara-negara Asia Tenggara. Di awal mula kerja itu diiming-imingi kerja, lalu dia bilang cuman stay di Kamboja 1 hari, ternyata tiba-tiba kerja. Dari kerjaan di sana saya ngelapor KBRI merespon dan polisi menjemput. Setelah menjemput, saya ditaruh di kepolisian selama 2 bulan. Itu kami dengan menggunakan biaya sendiri. Lalu dipindahkan setelah 2 bulan ke imigrasi. Di imigrasi juga di sana banyak oknum yang memukuli manusia. Jadi bukan hanya saja di company, tetapi di Kambojanya juga, di bagian imigrasinya juga seperti itu. Jadi setelah dari imigrasi mereka memukul kami dan kami merasa banyak sekali memar, mereka takut kami melapor. Kami dipulangkan secara gratis dari imigrasi sana menuju Jakarta. Ya di sana juga kalau sholat ditunjang, celana panjang saya semua dipotong, baju-baju saya diambil, HP, uang semuanya diambil, paspor juga diambil. Hanya disisakan KTP saja. Setelah itu kami baru boleh keluar dari company pas saat dijemput polisi. Saya di sini ya, nggak kenal siapa-siapa dan saya berenam, tapi orang-orang itu sudah dijemput oleh keluarga semua, sisa saya sendiri di sini. Dan mereka juga sedikit ada tabungan dari kerjaan sana, jadi mereka bisa langsung pulang hari ini. Saya betul-betul tidak ingin kerja di sana, jadi saya kerja nggak pernah fokus, jadi saya nggak pernah dapat gaji sedikit pun. Dan celana dan baju hanya ini yang disisakan. Iya, cuman beberapa saya 2 pasang, 3 pasang. Dan tidak ada celana panjang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.